Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Saya Tubagus Mogi Nurfadil Satya Tirtayasa, Ketua Umum Robitoh Babat Kebantenan, dengan Divisi Lembaga Kekancingan Robitoh Babat Kesultanan Banten. Dalam video kali ini hendak mengklarifikasi hal-hal yang beredar di media sosial, terutama tentang masalah kebantenan. Perlu masyarakat ketahui, dan juga mungkin masyarakat Banten juga sudah pada tahu, bahwasanya Kesultanan Banten ini memiliki berbagai fase bentuk pemerintahan yang berbeda-beda dari masa ke masa. Di tahun 1682 adalah akhir Kesultanan Banten dalam bentuk monarki absolut, yang kemudian berlanjut dalam bentuk pemerintahan monarki konstitusional hingga di tahun 1808 dan dibubarkan oleh penjajah Belanda, kemudian dibagi dalam beberapa kebupatian dalam wilayah Kebantenan. Nah, sehingga bisa kita ketahui bersama bahwasanya Kesultanan Banten ini agak berbeda dengan kesultanan-kesultanan di Nusantara lainnya, karena Kesultanan Banten memiliki perlawanan yang keras kepada penjajah Belanda sehingga dibubarkan. Sehingga sampai dengan sekarang ini secara de facto dan de jure tidak ada lagi yang namanya Kesultanan Banten. Yang ada secara perwakilan budaya adalah para zuriat Sultan Banten. Dan para zuriat Sultan Banten ini amat banyak dan memiliki kepedulian di masa kini untuk melanjutkan perjuangan kebantenan, marwah kebantenan, mengikuti spirit perjuangan para Sultan Banten di masa kekinian dengan membentuk organisasi-organisasi resmi berbadan hukum. Antara lain diantaranya ada Forum Zuriat Kesultanan Banten atau FDKB, ada Patrah Persatuan Terah Kesultanan Banten, ada Paku Banten, ada Babat Banten, ada Yayasan Kesultanan Banten, ada juga Kenaziran Masjid Kesultanan Banten, dan juga ada Robitoh Babat Kebantenan dengan lembaga kekancingannya Robitoh Babat Kesultanan Banten. Dan ini semua sama-sama resmi berbadan hukum, sehingga kami semuanya adalah saling sederajat. Dan juga ada beberapa yang dipayungi oleh lembaga pemangku adat Kesultanan Banten. Dan ini semuanya karena kami sama-sama sebagai zuriat Kesultanan Banten, tidak ada yang semestinya berhak merasa mengklaim atas nama Kesultanan Banten lantas memanggil yang lainnya. Yang ada kemungkinan adalah untuk menyambung satu rahim dan tabayun. Jadi ini yang perlu kita jelaskan, bahwasanya kita semua saling memiliki kerjasama juga, saling kenal mengenal dan saling hormat menghormati. Dan tidak ada yang bisa mengklaim paling berhak atas nama Kesultanan Banten. Dan juga perlu kami sampaikan bahwasanya Kenaziran Masjid Kesultanan Banten wewenangnya adalah mengurus aset makam dan masjid Kesultanan Banten. Dan yang lain-lain pun secara organisasi dari ADART-nya punya peranan masing-masing yang berbeda-beda, meskipun juga ada kesamaan. Misalkan sama-sama melanjutkan di bidang kebudayaan. Adapun untuk Robitoh Babat Kebantenan dengan divisi nasabnya Lembaga Kekancingan Robitoh Babat Kesultanan Banten, kami utamanya adalah bergerak di bidang pendidikan, budaya, dakwah, dan juga menjaga silaturahim dan silsilah, baik silsilah keturunan kepada para Sultan Banten maupun keluarga besar, kerabat, dan sahabat yang disingkat dengan kata Babat dari Kesultanan Banten. Sehingga kami menjaga persisilahan, menjaga hubungan kerabatan, menjaga hubungan dakwah, dan juga kita mendukung ijtihad para ulama yang sifatnya demi kemaslahatan bagi umat. Dan adapun kami, baik secara personal, pendiri, dan juga dalam keorganisian kami, sudah lama cukup berkiprah dalam kegiatan kebantenan di Provinsi Banten pada khususnya, dan secara nasional bahkan internasional. Sebagai contoh, untuk skala nasional, skala Banten, kami pernah juga bekerja sama dengan LPAKB, dengan Debat Banten, dan lain-lainnya. Kita juga sempat mengadakan Festival Keraton Surosowan supaya mengangkat budaya dan pariwisata di Banten. Dan kami juga mendorong pula di masa Gubernur Pak Wahidin Halim juga untuk mendorong terlaksananya revitalisasi kawasan Kesultanan Banten. Di skup yang lebih bawah dari itu, di Kabupaten Tangerang,
kami juga bekerja sama dengan Balai Adat Karian Tangerang. Kita sudah pernah berkolaborasi dan berkontribusi bagi masyarakat untuk perubahan hari jadi Kabupaten Tangerang, dan juga untuk skala nasional kami juga mendorong pengesahan pahlawan nasional Raden Arya Wangsakara yang merupakan Imam Kesultanan Banten yang diresmikan ketika tanggal 10 November tahun 2021 yang lalu. Dan kami juga kedepannya juga siap insya Allah bekerja sama untuk pendirian museum dan lain sebagainya. Sehingga kita sudah melakukan kontribusi yang nyata di masyarakat. Terutama juga selain itu kita juga kedepannya insya Allah akan bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintahan lainnya dan juga dengan lembaga-lembaga organisasi baik secara kedaerahan, nasional maupun internasional. Kami juga sudah pernah mendatangkan kerjasama dengan para ulama Asia Tenggara dan juga ulama internasional, sehingga kami juga pernah bekerja sama dengan ulama Banten. Kami juga mendatangkan ulama-ulama dari Asia Tenggara maupun dari internasional seperti dari Syekh Fadil Turki, kemudian dari Maroko, dari Libanon, dan lain sebagainya. Itu merupakan langkah nyata bahwasanya kami memiliki semangat untuk meneruskan marwah Kesultanan Banten di masa kekinian. Karena Kesultanan Banten dari masa ke masa dulunya merupakan kesultanan yang besar, memiliki hubungan diplomasi yang baik dengan para kerajaan-kerajaan Islam maupun dengan para kerajaan-kerajaan di Nusantara, jadi dalam dan luar negeri. Nah, demikian pula yang kami lanjutkan sebisa kami di masa kekinian untuk menunjukkan bahwasanya kami memiliki semangat untuk melanjutkan marwah yang baik bagi Kesultanan Banten di masa kekinian. Adapun mengenai saya adalah keturunan daripada Sultan Ageng Tirtayasa yang pahlawan nasional. Saya, Tubagus Mogi Nur Fadil Satya, adalah putra daripada ayah saya, Marskal Muda Purnawirawan TNI AU, yang kalau di Angkatan Darat setara dengan Maijen atau Marskal Muda, yakni Gaharudin Gunawan, bin Nur, bin Hidayat, bin Supernadiningrat, bin Muhammad Soleh, bin Ashikin, bin Muhammad Ahmad Mufahir, bin Mamak, bin Syarif Kanzul Arifin, bin Pangeran Sogiri, Pangeran Adipati Anom, bin Sultan Abdul Fattah Sultan Ageng Tirtayasa yang merupakan pahlawan nasional. Ke atasnya beliau bin Sultan Abdul Ma'ali Ahmad, bin Sultan Abdul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir, bin Maulana Muhammad Nasruddin, bin Maulana Yusuf, bin Maulana Hasanuddin Banten, dan bin Syarif Hidayatullah Sunan Mahdum Gunung Jati, yang juga merupakan bagian dari para Wali Songo. Sehingga kami pun juga adalah keturunan dari Wali Songo, dan Robitoh Babat Kebantenan ini juga bekerja sama dengan misalkan Nakoba Ansar oleh Tis'ah, juga pernah kerjasama dengan Robito Asmat Khan, dan juga alhamdulillah saya selaku ketua telah diisbat nasab pula dengan nakib internasional dari Irak maupun India, dan juga proses dengan Mesir dan Asosiasi Ahlul Bait Internasional. Sehingga dengan ini menunjukkan bahwasanya kami memiliki kepedulian akan masalah silsilah, kebudayaan, pendidikan, dakwah, dan juga kerjasama menyambung silaturahim dengan berbagai bidang-bidang atau organisasi-organisasi terkait masalah itu. Karena Rasulullah juga telah bersabda, pelajarilah dari nasabmu sesuatu yang dapat membantumu menghubungkan silaturahim. Sehingga ilmu nasab dalam pendapat kami bukan untuk menyombongkan atau membanggakan diri dan merendahkan yang lain ataupun mengkapitalisasi umat, tapi sifatnya untuk menyambungkan silaturahim dan juga menguatkan ukhuwah Islamiyah. Yang mana selain kepada hal tersebut, kami juga memiliki hubungan yang baik di masa lalu di Kesultanan Banten yang kami lanjutkan di masa kekinian, di mana Kesultanan Banten selain memiliki data-data tentang silsilahnya, juga memiliki data silsilah kekerabatan dengan para kesultanan maupun dengan para wali songo lainnya. Adapun di masa kekinian, ketika kami dari Robitoh Babat Kebantenan dengan Lembaga Kekancingan Robitoh Babat Kesultanan Banten, adapun juga mengeluarkan silsilah kekancingan terhadap guru sekumpul yang leluhur daripada Syekh Arsyad Al-Banjari, itu karena merupakan kepedulian kami bahwasanya kami juga ada satu leluhur dengan ulama Banjar, yang mana kami temukan dalam data kami adalah sesama keturunan daripada Syekh Jumadil Kubro alias Jamaluddin Hussein.
Yang mana hal ini juga merupakan suatu hal yang biasa dalam kekerabatan keratonan. Dari keluarga Indrapura juga sudah mengeluarkan silsilah kekerabatan bagi Kyai Wapres Maruf Amin. Begitu juga Ternate dan Tidore. Jadi hal seperti ini dalam kalangan kebangsawanan sudah amat biasa apabila mengeluarkan silsilah kekerabatan bagi saudara-saudara kerabatnya yang lain bila mana ditemukan persambungan silsilah. Demikian pula Kyai Maruf Amin juga merupakan penasihat kami, juga pernah diberikan silsilah kekerabatan dari rukun wargi Sumedang dan lain sebagainya. Jadi apabila kami mengeluarkan silsilah kepada guru sekumpul sebagai tokoh, ini sudah merupakan hal yang amat lazim dan amat biasa. Apalagi janganlah ini dituduh sebagai pemalsuan nasab. Insya Allah bukan demikian. Kita semua berdasarkan data yang ada yang bisa kita teliti bersama. Dan ini meskipun demikian, kami sangat menghormati Syekh Arsyad Al-Banjari. Kami sangat menghormati guru sekumpul. Dan kami juga ibaratnya ikut prihatin ketika di bulan Januari tahun 2000 lembaga semacam Robitoh Alawiyah mengeluarkan surat pernyataan yang menyatakan bahwasanya guru sekumpul bukanlah bagian dari Fam Al-Idrus, bukanlah habaib, bukanlah alawiyin, artinya dianggap bukan sebagai zuriat Nabi. Nah, atas hal tersebut pada saya semua berhak punya keyakinan masing-masing. Robito Alawiyah berhak meyakini hal tersebut. Bagi demikian pula keluarga Banjar berhak meyakini pendapat Robito Alawiyah, tapi juga berhak meyakini bahwasanya guru sekumpul tetap sebagai zuriat Nabi. Dan lembaga kami adalah yang berhak juga memiliki pendapat ijtihad bahwasanya guru sekumpul tetap merupakan zuriat Nabi. Dan kami telah meneliti berdasarkan data-data riwayat Banjar sendiri, terutama versi lain ada dari keluarga Kiai Ronggo Kesuma dan juga Radianto Menggung Surya Kesuma. Ada juga hal-hal yang mencatat bahwasanya Syekh Arsyad Al-Banjari, leluhur dari guru sekumpul, adalah keturunan daripada Abdul Rosid dari Kesultanan Mindanao yang merupakan cucu dari garis ibunya dari Sultan Sulu Maharaja Lela. Sehingga dengan data yang ada, kami kolaborasikan pula dengan data dari Filipina, Sulu dan Maguindanao, dengan data Tarikh Moro, dengan data Kelantan Patani, dan juga karena tersambung kepada Syekh Jumadil Kubro, kami kolaborasikan dengan data Nakib dari Irak dan India, dan juga proses dengan Turki dan Mesir, bahwasanya guru sekumpul memiliki nasab yang bersambung ke Al-Husaini dari Jalul Al-Hindi pula dan Al-Bukhari Al-Husaini, sebagaimana sesuai dengan riwayat yang beliau sampaikan bahwasanya memang beliau ada keturunan dari Al-Husaini dan Al-Hindi. Sehingga insya Allah apa-apa yang kami sampaikan ini adalah ketemu hal yang sinkronisasi dengan pernyataan beliau meskipun tidak sama persis. Dan itu karena sifatnya adalah hal yang ijtihadi, kami kembalikan kepada masyarakat untuk memilih mana yang lebih diyakininya, terutama oleh keluarga besar Syekh Arsyad Al-Banjari dan juga guru sekumpul. Dan karena kepedulian kami ketika kami mengetahui bahwasanya Gus Fuad adalah muhibin daripada guru sekumpul, maka ketika kami berjumpa dengan beliau, kami serahkan data kami bahwasanya guru sekumpul merupakan bagian daripada kerabat kami sama keturunan Syekh Jumadil Kubro dan bersambung nasabnya kepada zuriat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lembaga kami memiliki hak untuk menjaga silsilah kekerabatan tersebut, memiliki hak untuk berkomitmen mendukung ijtihad para ulama. Artinya apa-apa yang kami lakukan adalah demi kemaslahatan bangsa dalam menjaga keutuhan bangsa dan juga kemaslahatan umat, baik dari umat Banten maupun bangsa Nusantara atau Indonesia. Sekian klarifikasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.